Kali ini kita akan mendiskusikan sebuah manuskrip di masa awal-awal penyebaran Islam di tanah Jawa. Sebuah manuskrip kuno yang oleh para peneliti dianggap masuk dalam daftar manuskrip tertua di masa Islamisasi di tanah Jawa. Manuskrip ini disebut sebagai Kerupak Ferrara. Konon manuskrip ini oleh peneliti bernama Drues dikatakan dia adalah contoh paling awal dari tulisan Muslim Jawa yang kita kenal. Lalu apa sebenarnya isi daripada naskah Kerupak Ferrara ini? Lalu apa sebenarnya signifikansi Kerupak Ferrara ini bagi sejarah Islamisasi di tanah Jawa? Apakah naskah ini bisa membantu kita menentukan corak keberislaman awal yang disebarkan para penyebar Islam di tanah Jawa ini? Dan corak keberislaman awal ini ikut menentukan corak keberislaman kita hari ini. Bersama saya Irfan Afifi di Jas Merah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Banyak orang bertanya, apa sebenarnya naskah-naskah tinggalan di masa proses Islamisasi di Nusantara? Orang banyak bisa menyebut misalnya di daerah Melayu misalnya, kita bisa menyebut di abad 15 misalnya kita sudah mendapat tinggalan cerita bernama Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Hanifiyah gitu ya. Nah, nanti di awal abad 16 kita juga bisa menemukan karya puisi dan prosa tinggalan Hamzah Fansuri misalnya. Ini di dalam kasus Melayu. Nah, di dalam naskah Jawa di masa Islamisasi, kita bisa menemukan contohnya di antaranya adalah Heetboek van Bonang ya, atau sering dikenal dengan nama Kitab Bonang atau juga dinamai dengan Pituturnya Syekh Bari itu. Kemudian juga ada naskah Primbon Tertua di Leiden, kemudian juga ada naskah Suluk Wucil, juga termasuk yang kita bicarakan hari ini adalah naskah bernama Kerupak Ferrara. Konon Kerupak Ferrara, naskah Kerupak Ferrara ini ditulis di tahun 1600-an ya. Di dalam naskah ini terdapat nukilan naskah lain yang lebih tua yang konon mengacu ke abad 16 bahkan bisa sampai abad 15 itu. Naskah ini disebut sebagai Kerupak Ferrara karena merupakan sebuah naskah tua yang dituliskan dalam lembaran-lembaran lontar ya. Nah, ini dalam bahasa Jawanya disebut kerupak gitu ya. Lembaran-lembaran lontar ini kemudian tersimpan di perpustakaan Ferrara Italia ya. Nah, oleh Profesor Drues dikatakan bahwa Kerupak Ferrara ini adalah salah satu contoh paling tua dari tulisan dari Muslim Jawa yang bisa kita kenali. Lalu sebenarnya gimana cerita kisah terkait manuskrip Jawa yang sampai ke perpustakaan Ferrara di Italia ini? Dalam bukunya The Early Javanese Code of Muslim Ethics, karangan Profesor Drues dikatakan bahwa di perpustakaan Ferrara Italia terdapat sebuah manuskrip dari lontar gitu yang ditulis dalam lontar-lontar Jawa yang sering dikenal dengan nama kerupak yang mempunyai ketebalan sekitar 23 halaman. Di dalam naskah ini konon masih ada plat cetakannya ya, yang kemudian di bawah plat cetakan ini kemudian ada sebuah tulisan yang menerangkan terkait naskah ini. Konon dikatakan sebuah naskah yang tak diketahui dari 23 halaman, lembaran-lembaran di Museum Marquis Cristino Bevilacqua di Ferrara. Siapa bisa menjelaskannya? Biarlah dia
menjelaskannya. Alias manuskrip ini sebelum masuk perpustakaan Ferrara dulu dimiliki oleh seorang pribadi. Dimiliki secara pribadi. Kita tidak tahu siapakah Marquis ini. Tapi Prof. Drues mengatakan bahwa barangkali pemilik manuskrip ini pertama kali itu adalah seorang pelancong atau barangkali juga seorang misionaris yang dikirimkan oleh lembaga Katolik Roma, diminta untuk pergi berkelana menyebarkan ajaran agamanya ke daerah Jawa ya. Kita tahu di tahun-tahun 1600-an atau di awal abad 16-an para pedagang VOC begitu keras melarang misionaris Katolik menyebarkan ajaran agamanya di daerah Jawa Timur, di daerah Situbondo dan Pasuruan itu. Kita tahu bahwa Kristen Katolik dengan Kristen Protestan yang dipeluk oleh VOC saling bersitegang ya, saling bermusuhan. Sehingga di abad-abad 16 kita bisa mendapati bahwa para pedagang VOC di daerah Jawa Timur itu sering melakukan penangkapan kepada misionaris Katolik dalam menyebarkan ajaran agamanya. Akhirnya kemudian mereka membuangnya, mendepaknya, mengusirnya gitu kalau jika ketangkap menyebarkan agama. Nah, barangkali Marquis ini, sang pemilik manuskrip ini adalah orang yang lolos dari penangkapan Belanda ini ya. Orang yang lolos dari Jawa yang kemudian membawa barang antik dari timur bernama keropak Ferrara ini kemudian selamat dibawa menuju ke negerinya di Italia. Nah, sekali lagi ini hanya dugaan peneliti gitu ya. Kita tidak tahu setepatnya bagaimana naskah ini sampai di Italia. Nah, tapi yang jelas naskah ini masuk ke perpustakaan Ferrara di Italia itu baru di tahun 1860-an. 1860. Tidak ada bukti yang bisa menunjukkan keberadaan manuskrip ini sebelum tahun ini ya. Nah, nanti sejak dia berada di perpustakaan Ferrara ini, kemudian seorang pustakawannya bernama Luigi Napoleon kemudian ingin berusaha mengenali sebenarnya ini manuskrip apa gitu. Akhirnya dia bertanya, mengirimkan surat kepada para orientalis di luar negeri ya. Salah satunya dia mengirimkan salinan plat gitu ya ke salah seorang orientalis di Perancis, Edouard de Laurier, yang kemudian menjawabnya ya, menjawab surat ini kemudian mengatakan bahwa manuskrip Keropak Ferrara ini adalah manuskrip yang ditulis dengan aksara Jawa gitu. Dia bisa memastikan bahwa ini adalah manuskrip Jawa. Nah, pustakawan Ferrara akhirnya juga mengirimkan lagi suratnya dan bertanya kepada seorang orientalis dari Jerman bernama Martin Hauck ya. Nah, Martin Hauck ini kemudian membalas dengan menyatakan bahwa dia bisa memastikan bahwa manuskrip Ferrara ini adalah manuskrip berbahasa Jawa. Namun dia segera menyarankan jika ingin mengetahui isi daripada Keropak Ferrara ini, dia harus bertanya kepada profesor di negeri Belanda. Karena di negeri Belanda ini terdapat seorang profesor yang menguasai bahasa Jawa kuno. Nah, 1860 ini, di tahun-tahun ini, kemudian sejak saat itu tidak ada lagi cerita terkait manuskrip ini. Baru kemudian di tahun 1962 barulah manuskrip ini kemudian salinan fotokopiannya dikirimkan ke Universitas Leiden. Kemudian ditangani secara benar oleh para profesor pengkaji bahasa Jawanya. Sehingga kita bisa menemukan misalnya alih aksaranya yang dikerjakan oleh Mr. J. Sugiarto yang juga saat ini sudah berada dan dikumpulkan dalam koleksi manuskrip ini di Universitas Leiden gitu ya. Nah, ulasan terkait manuskrip Keropak Ferrara ini saat ini sudah hadir dan kalau Anda ingin membaca di bukunya Profesor Drues Early Javanese
Code of Muslim Ethic. Lalu sebenarnya apa gambaran umum isi naskah ini? Apa gambaran umum isi dari naskah Kerupak Ferrara ini? Apakah naskah Kerupak Ferrara ini bisa membantu kita mengenali corak keberagamaan Islam awal yang disebarkan oleh para penyebar Islam awal? Perlu diketahui bahwa karya Kerupak Ferrara ini secara total berjumlah 2-3 halaman ya. Nah, namun di dalam Kerupak Ferrara ini sebenarnya ada 2 karya yang terpisah ya. Karya pertama berisi 8 halaman, sedangkan karya kedua berisi 15 halaman. Karya pertama ini ditulis secara bolak-balik walaupun nanti halaman pertama dan terakhirnya kosong, sedangkan karya kedua itu seluruhnya ada tulisan bolak-baliknya, kira-kira gitu. Yang terpenting sebenarnya dari Kerupak Ferrara ini adalah karya keduanya. Karena karya kedua yang berketebalan berapa tadi? 15 halaman tadi sebenarnya adalah memiliki karakter yang kuno ya, mirip dengan karakter kekunoan di serat Pararaton atau di naskah Pararaton misalnya. Juga selain itu, naskah Kerupak Ferrara terutama yang naskah kedua ini juga memiliki ciri bahasa yang kuno seperti ditemui di dalam naskah-naskah Jawa Islam yang lain ya. Seperti tadi naskah Hetboek van Bonang dan naskah Primbon yang pernah diulas oleh Profesor Drewes ya. Namun yang membedakan adalah naskah ini ditulis, Kerupak Ferrara ini ditulis dalam lontar-lontar ya, yang sering dikenal dengan nama keropak gitu ya. Perbedaannya dengan naskah-naskah Primbon misalnya yang di mana Primbon itu tulisannya di kumpulan informasi-informasi yang terpisah kemudian dijadikan menjadi satu. Nah, naskah Kerupak Ferrara ini sebenarnya adalah bisa kita sebut sebagai sebuah risalah sistematis ya, alias sebuah tulisan yang diniatkan untuk satu kesatuan yang utuh gitu ya. Sehingga naskah ini memiliki karakter yang berbeda. Nah, gambaran umum isi naskah Kerupak Ferrara ini adalah terkait panduan atau cara menjadi Muslim yang harus dikerjakan agar dia pantas layak untuk disebut sebagai seorang Muslim sejati ya. Yang menarik dari naskah ini adalah panduan-panduannya yang lebih menekankan, bukan semata menekankan pada pemenuhan praktek-praktek kewajiban agama secara lahiriah, tapi justru malah di dalam panduan naskah ini lebih menekankan pembentukan watak batin yang dituntut oleh seorang Muslim agar dia selaras dengan tindakan lahiriahnya. Makanya tak aneh misalnya jika di dalam naskah ini terdapat seruan yang kuat untuk melakukan proses apa yang disebut sebagai pemurnian jiwa seperti yang disarankan oleh Imam Ghazali ya. Nah, penekanan kepada pemurnian jiwa inilah yang sungguh ditekankan dari naskah ini dan bukan menuntut penegakan hukum agama secara lahiriah gitu ya. Nah, makanya tak aneh misalnya di naskah ini juga terdapat seruan untuk meniru atau meneladani Nabi. Tapi yang keren dari naskah ini adalah proses peniruan peneladani Nabi ini tidak dilakukan semata-mata meniru praktek lahiriah Nabi atau meniru praktek lahiriah sunnah-sunnah Nabi, tapi melainkan lebih meniru Nabi sebagai perilaku, akhlak, moral, keteladanannya. Nah, ini penekanan aspek-aspek inilah yang ditekankan oleh manuskrip ini. Nah, juga oleh karenanya, tak aneh misalnya juga di naskah ini terdapat kutipan-kutipan kitab-kitab Islam ya, seperti Hidayatul Hidayah itu merupakan ringkasan dari karya Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali ya. Nah, ini dikutip di dalam manuskrip ini. Juga terdapat kutipan Masabih dan Mafatih ya, itu karangan Al-Aquli dan Al-Wasiti. Juga terdapat kitab Islam yang dikutip seperti Raudhatul Ulama ya, karya Zandawaisiti. Nah, ini kitab-kitab ini yang dikutip di dalam manuskrip ini menunjukkan betapa ajaran yang disebarkan di dalam manuskrip ini juga bercorak esoterik ya, alias bercorak menekankan
akhlak dan pemurnian jiwa. Yang penting juga di dalam naskah ini juga terdapat salah satu kutipan naskah yang lebih tua ya, yang berisi terkait 25 aturan moral yang diserukan oleh sosok bernama Syekh Ibrahim ya. Konon Syekh Ibrahim ini diidentifikasi sebagai Syekh Maulana Malik Ibrahim gitu. Alias 25 aturan moral yang dikeluarkan oleh Maulana Ibrahim yang itu merupakan sosok wali penyebar awal Islam di daerah Gresik. Selain itu juga ada kutipan tokoh bernama Syekh Balkhi ya. Kita tahu bahwa Syekh Balkhi itu yang sering kita kenal dengan nama Ibrahim bin Adham. Nah, Ibrahim bin Adham ini dikenal sebagai dalam literatur Sufi Islam disebut sebagai sang Budanya Islam, kira-kira gitu. Nah, juga di dalam naskah ini terdapat rujukan penting jika kita mau secara kuat meneladani perilaku moral Nabi, jika secara istiqomah melakukannya, kita akan mencapai makom seperti yang dicapai oleh makomnya bernama Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir di dalam naskah ini diceritakan sebagai orang yang terkasih dan orang yang sempurna, orang yang mendapatkan ilmu hikmah dari Tuhan tanpa perantara. Oleh nugroho pamumulening pangawruh ngilmu saking pangeran, alias sosok seseorang yang mendapatkan anugerah ilmu atau kemuliaan anugerah ilmu dan hikmah dari sisi Tuhan gitu ya. Alias orang yang bisa mendapatkan rahmat dan anugerah ilmu yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, inilah yang diceritakan di naskah kedua di dalam Keropak Firara. Nah, sedangkan di naskah yang pertama di dalam Keropak Firara ini lebih menceritakan terkait peristiwa bernama musyawaratan para wali, alias cerita terkait bagaimana para anggota wali Tanah Jawi sedang melakukan musyawarah yang membincangkan tukar pendapat terkait ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid ya. Pesertanya terdiri dari 8 wali Tanah Jawa ya, yang di dalamnya kemudian pendapat Siti Jenar dikecam keras oleh para wali karena dianggap menyimpang dari kesepakatan ilmu makrifat, kira-kira gitu ya. Nah, ini isi secara umum gambaran terkait naskah Keropak Firara, baik di naskah yang kedua maupun di naskah yang pertama. Nah, secara umum naskah Keropak Firara ini kemudian bisa kita sebut bahwa isinya, gambaran isinya itu memiliki corak yang lebih menekankan aspek batinnya ya, aspek dimensi batinnya begitu ditekankan. Alias Keropak ini lebih menekankan pembentukan watak batin yang harus dimiliki seorang Muslim yang dimana nanti itu selaras dengan perilaku lahirnya. Alih-alih daripada menuntut penegakan hukum-hukum lahir yang harus diterapkan, tapi lebih menekankan watak batinnya. Sehingga seruan untuk memurnikan batin, memurnikan niat, memurnikan jiwa, seperti yang diserukan Ghazali, begitu mengemuka di dalam naskah ini. Membersihkan batin bukan dalam rangka keuntungan di akhirat, tapi kemurnian batin berguna bisa membimbing para muslim agar semakin dekat kepada Tuhan dan mendapatkan bimbingan Tuhan di dalam dunia hidup ini. Sehingga makanya karakter manuskrip Keropak Firara ini juga menyerukan terkait praktek meneladani sunnah-sunnah Nabi, tapi bukan dalam arti meneladani secara lahiriah, praktek-praktek lahirnya, tapi justru meneladani Nabi sebagai contoh teladan moral di dalam akhlaknya. Nah, ini sehingga tak aneh misalnya di dalam Keropak ini corak
kitab-kitab yang dikutip juga sangat menekankan akhlak dan pemurnian jiwa seperti tadi Masabih, Mafatih dan Bidayatul Hidayah gitu ya. Selain itu juga kita menjadi maklum jika tokoh-tokoh yang dijadikan teladan itu diambil dari tokoh-tokoh para arif dan para wali dan bahkan orang yang telah mencapai makrifat seperti misalnya Syekh Balqi, Maulana Malik Ibrahim dan bahkan dicontohkan dengan nama Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir ini sosok yang diungkapkan di dalam manuskrip ini sebagai sosok yang mendapatkan anugerah hikmah dari Tuhan secara langsung. Sosok yang konon di dalam cerita Jawa dikatakan orang yang telah berhasil meminum air kehidupan, alias orang yang sudah berhasil meminum Tirto Perwitosari, alias orang yang sudah meminum Ma'ul Hayah, alias orang yang telah menyesap air kehidupan yang membuatnya tidak bisa mati. Nah, sosok Khidir ini orang yang sudah bisa menyesap mata air kehidupan alias bernama ilmu makrifat. Sosok yang sudah bisa menyesap mata air kearifan abadi hidup ini ya, yang kemudian menjadi panduannya di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga corak penekanan dimensi batin inilah yang mengemuka di dalam tradisi manuskrip ini. Makanya sehingga kita dengan mudah juga bisa menemukan sebuah istilah yang menurut saya keren di dalam manuskrip ini bernama cahyo hikmat ya, atau dalam bahasa Indonesia mungkin cahaya hikmah gitu ya. Cahaya hikmah alias dari istilah yang terekam di dalam manuskrip ini kita bisa melihat bahwa corak keberislaman yang disebarkan di dalam manuskrip ini bukan pertama-tama ini menegakkan praktek lahiriah kewajiban agama yang tanpa ruh dan tanpa jiwa, tapi lebih menekankan aspek pembentukan watak batin yang itu selaras bagi praktek lahirnya. Alias istilah cahaya hikmat yang terekam di dalam manuskrip ini bisa sedikit merekam sebenarnya corak keberislaman yang diajarkan di manuskrip ini tidak hanya ingin mengajarkan terkait praktek penerapan syariat semata, melainkan juga mengajak kepada pemeluk Islam untuk sampai kepada memperoleh cahaya hikmat dari pengalaman perjalanan hidupnya di dunia ini. Sebuah capaian berislam yang tidak semata berhenti pada penegakan hukum, tapi sebuah praktek Islam yang bisa mengantarkan pemeluknya mengambil saripati hikmah di dalam kehidupannya, yang dimana kehidupan ini sebenarnya adalah pendar dari ayat-ayat keberadaan Sang Maha Hidup itu sendiri. Sebuah praktek berislam yang bisa mengantarkan kepada kebijaksanaan, hikmat, kearifan untuk meluhurkan nilai-nilai kemanusiaannya yang terhubung dengan nilai-nilai ketuhanannya. Inilah yang diajarkan di naskah Keropak Ferrara ini. Inilah yang diajarkan para leluhur kita di saat Islam disebarkan pada awalnya di pulau tanah Jawa ini. Apakah kita sampai hari ini masih mengikuti jejak ajaran Islam seperti ini? Keropak Ferrara, Irfan Afifi.